kembali kami bersyukur atas segala anugerah kemurahan-Mu. Kami bisa berada di tempat ini karena pertolongan Tuhan. Bapa, sebentar kami belajar firman-Mu. Mari urapi setiap kami sehingga kami sungguh-sungguh menyendengkan telinga kami, membukakan hati kami sehingga kami boleh menangkap maksud Tuhan dan kami boleh menerima dan melakukannya. Biarlah kami sungguh-sungguh haus dan lapar akan makanan utama kami, yaitu kebutuhan jiwa kami. Urapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu, biarlah kebenaran-Mu bisa disampaikan melalui hamba. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali dalam pertemuan bersama untuk belajar bersama, bersekutu bersama di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Manusia yang dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula itu bukan manusia abal-abal. Bahkan itu bukan manusia yang dulu pernah jatuh dalam dosa, tetapi manusia yang memiliki karakter Allah, memiliki gambar dan rupa Allah. Sejatinya kekristenan itu diajarkan bagaimana menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sejatinya kekristenan itu diajarkan bagaimana melakukan kehendak Bapa, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kegagalan manusia berkenan kepada Tuhan, khususnya manusia pertama yaitu Adam, adalah dia tidak berhasil menundukkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Jadi dosa yang dilakukan Adam itu dia dosa meleset, tidak seperti yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang jatuh dalam dosa, orang berdosa, bukan berarti dia jadi ganas, jadi brutal, jadi sadis. Nah, orang bisa jatuh dalam dosa meleset tidak seperti yang Tuhan kehendaki, tapi dia masih baik. Makanya saya pernah bawakan saudaraku satu tema khotbah dengan judul berhasil jadi orang baik tapi gagal jadi pengikut Yesus. Ya. Jadi orang yang meleset itu bukan berarti dia jadi seperti binatang, merampok, jadi sadis, jadi pembunuh, jadi brutal. Enggak, dia bisa kelihatan baik secara ukuran dunia. Secara umum dia bisa kelihatan baik. Secara hukum dia bisa kelihatan baik. Nah, disinilah sulitnya menjadi orang Kristen. Bagaimana kita bisa mendeteksi, bagaimana kita bisa memperkarakan bahwa kebaikan saya ini, bahwa hidup saya ini bukan hanya sekedar baik menurut ukuran umum, bukan hanya sekedar baik menurut pandangan umum, tapi hidup saya ini berkenan tepat seperti yang Allah kehendaki. Ya, makanya seorang anak muda yang kaya raya berkata kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku memiliki hidup? Orang yang bertanya ini bukan orang sembarangan di zamannya. Dia orang kaya, dia juga pelaku hukum Taurat, dia juga adalah petinggi agama, bahkan petinggi sebuah agama pada saat itu.
katanya, lakukanlah hukum. Aku sudah lakukan dari dulu. Berarti ini orang baik. Bahkan secara umum bisa dikatakan sangat baik. Tapi waktu ditantang ikut Yesus, orang ini mundur teratur. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan seperti yang kita lihat selama ini. Diberi kemudahan menjadi orang yang seolah-olah diberi kemudahan-kemudahan oleh Tuhan. Namun jadi orang Kristen hidup menjadi mudah, tidak. Kalau kita menjadi orang Kristen sejati, justru daging kita akan dilukai oleh kebenaran. Keinginan kita menikmati dunia justru dipotong. Hasrat kita justru dipotong. Karena kita harus melepaskan semua keinginan kita, lalu kita mengenakan keinginan Bapa. Jadi selama ini dan di banyak tempat diperdengarkan sebuah komunitas yang bernama Kristen, tetapi dengan hidup tidak sesuai standar yang Yesus kenakan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ke surga itu Yesus sudah buka jalannya, saudara. Tapi ingat, ada syaratnya untuk saudara menerima keselamatan dari Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah berjumpa, saya undang kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar, saudaraku, kira-kira siapakah orang ini? Kira-kira orang ini mewakili siapa, saudaraku? Kalau ayat ini berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Anugerah keselamatan diberi cuma-cuma, cuma untuk menerimanya ada syaratnya. Benar kan? Untuk kita menerima anugerah keselamatan, untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, ada syaratnya. Dari ayat ini saya belajar, saudaraku, ayat ini begitu mengerikan sebenarnya. Karena banyak orang hidup dan sedang hidup dan ada di dalam situasi seperti ayat ini. Ayat 21 ini mengingatkan saya, mengingatkan kita bahwa kalau kita lihat kekristenan hari ini dengan model seperti ini, dengan standar yang dikenakan hari ini, berarti beragama Kristen itu belum tentu selamat. Menjadi Kristen belum tentu selamat. Ayat 21 dikatakan, tidak semua orang yang berseru kepada. Kata berseru di situ dalam ayat ini, dalam teks aslinya bahasa Yunani ditulis lego. Lego artinya mengucapkan, menyebut atau memanggil, dan di dalamnya juga termasuk pengakuan. Berarti maksud ayat ini apa? Orang yang mengucapkan, orang yang menyebut atau memanggil, orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, belum tentu masuk kerajaan Allah. Ya.
Perhatikan, saya ulangi lagi. Kata berseru dalam ayat ini ditulis dalam bahasa aslinya lego, artinya mengucapkan, menyebut atau memanggil, dan di dalamnya juga termasuk pengakuan. Berarti kata berseru di sini artinya apa? Orang yang mengucapkan, orang yang menyebut, orang yang memanggil dan mengakui adanya Tuhan, mengakui Tuhan Yesus, belum tentu masuk dalam kerajaan Allah. Dan saya mau tanya, kalau orang yang mengakui, menyebut, memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ini pasti golongan orang apa? Orang Kristen bukan? Pasti orang Kristen ini. Iya kan? Orang di luar Kristen tidak mengakui Yesus itu Tuhan, tidak menyebut dia Tuhan. Pasti orang Kristen, saudara. Hari ini pasti orang Kristen. Ini pasti orang Kristen yang digolongkan sebagai orang percaya hari ini. Ya, ini pasti orang Kristen yang selama ini digolongkan sebagai orang percaya. Yang sebenarnya kalau kita lihat kehidupan banyak orang Kristen hari ini, belum tentu orang percaya yang sebenarnya kalau kita mengacu kepada orang percaya yang sebenarnya. Orang percaya yang sebenarnya, Kristen yang sebenarnya adalah mengenakan hidupnya Yesus. Jadi tidak boleh dikurang. Standar itu tidak boleh dikurangi. Loh gimana Pak? Kalau belum gimana? Berjuang. Jangan bilang oh nggak boleh Pak. Mana bisa? Tidak. Kalau hari ini kita belum, ayo berjuang. Kalau Yesus berkata kamu harus kudus seperti Allah yang kudus, kamu harus kudus seperti Allah yang Maha Kudus, kita juga harus kudus. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Harus, jangan bilang nggak bisa Tuhan. Kalau hari ini belum bisa, ayo berjuang, pasti bisa. Jangan lalu kita membelokkan jalan, jangan lalu kita mengambil standar yang lain, jangan lalu kita mengambil rupa ganda. Akhirnya kita menjadi orang yang memiliki dua rupa, lain di gereja dan lain di luar gereja. Memiliki dualisme kehidupan. Padahal seluruh hidup kita itu di mana saja yang ditampilkan haruslah wajah Kristus sebagai orang percaya. Jadi bukan jaminan orang yang menyebut, memanggil dan mengakui Yesus Tuhan akan masuk surga. Atau dengan kata lain, bukan jaminan orang Kristen hari ini dengan standar hari ini yang kita lihat masuk dalam kerajaan. Orang Kristen hari ini jangankan baik, jahat pun masih banyak. Iya kan? Masih menyakiti, masih melukai, masih bodoh amat, masih mementingkan diri sendiri. Yang penting kepuasanku, yang penting hasratku. Orang lain tidak peduli. Orang lain mau terima atau tidak terserah. Yang penting mauku. Masih memikirkan diri sendiri. Padahal sebelum orang jadi sempurna, dia harus jadi baik dulu. Kan itu kan tingkatannya kan jahat, baik, sempurna. Benar nggak? Ada orang jahat yang sempurna, proses. Jalan, ingat, akulah jalan. Jalan itu proses, bukan akulah tempat. Bukan. Yesus bilang akulah jalan menuju keselamatan itu ke surga. Akulah tempat, akulah titik, bukan jalan. Proses. Kalau kamu ikut aku silakan jalani prosesnya seperti yang sudah aku tunjukkan. Ini artinya masuk surga itu kondisional, bersyarat. Syaratnya apa? Melakukan kehendak Bapa. Amin. Ini yang berat Bapak Ibu, melakukan kehendak Bapa itu tidak gampang. Jadi baik saja susah.
mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen belum tentu, saudara. Orang yang menyebut, orang yang memanggil, orang yang mengakui Yesus Tuhan belum tentu masuk kerajaan Allah. Lego. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Orang datang ke gereja pun belum tentu karena kehendak Bapa. Dia bisa punya niat lain. Dia punya motivasi lain. Orang jadi baik belum tentu karena Tuhan. Dia bisa punya motivasi lain. Ada banyak orang berbuat baik supaya dihormati. Ada banyak orang berbuat baik supaya terkenal. Ada banyak orang berbuat baik supaya makin dikenal orang, supaya namanya makin melambung tinggi. Ada banyak orang melakukan kebaikan bukan karena kehendak Allah. Ada banyak orang melakukan kebaikan supaya orang itu tunduk dan takut kepadanya, supaya orang itu takluk kepadanya, bukan karena kehendak Allah. Makanya kita perkarakan segala yang kulakukan ini kelihatan baik, benar, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Menemukan kehendak Allah itu tidak mudah karena tidak bisa diukur secara umum. Kehendak Allah bagimu dan bagiku itu bisa berbeda secara khusus. Setelah kita mengenali kehendak Allah secara umum, kita harus mengenali kehendak Allah secara khusus. Boleh bagimu belum tentu boleh bagiku. Bisa bagimu belum tentu bisa bagiku. Itu berbicara kehendak Allah secara khusus bagi pribadi lepas pribadi. Makanya setiap orang harus menemui Tuhan. Kau tidak boleh menemui Tuhan melalui pendeta. Kau tidak boleh mengenal Tuhan melalui orang lain. Kau tidak boleh mengenal Tuhan, menemui Tuhan melalui siapapun. Kamu harus bertemu Tuhan secara langsung. Amin. Harus secara langsung. Itu sebabnya kita harus memiliki pengalaman sendiri. Memiliki pengalaman pribadi melalui apa? Persoalan-persoalan kita. Persoalanku dengan persoalanmu tidak sama. Tetapi melalui persoalan kita yang berbeda itu, kita bisa menemukan Tuhan di dalamnya. Kau harus memiliki waktu berdialog dengan Tuhan melalui jam-jam doamu. Jangan doa itu seperti orang yang lagi mau ditinggal jemputan. Tahu orang kalau mau berdoa ditinggal jemputan kerja? Iya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih, lari, saudara. Harus punya waktu. Siapkan waktu. Amin. Siapkan waktu untuk berdialog dengan Tuhan. Siapkan waktu yang terbaik, waktu yang tidak buru-buru, waktu yang bisa kau berlama-lama dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan giliran baca, buka Facebook bisa 3 jam, 5 jam. Giliran berdoa 5 menit ngantuk, berdoa 5 menit kapok, berdoa 5 menit apa lagi ya Tuhan. Orang yang pernah jatuh cinta, tahu nggak? Mereka ketemu jam 6, tiba-tiba lihat jam, udah jam 11 malam. Nggak tahu apa yang dia omongin, terus saja lancar bulu. Kenapa? Cinta. Udah jam 11. Bener gak? Seorang laki-laki menemui pujian hatinya, gak ditulis di kertas apa yang dia mau ngomongin. Bener gak? Dia mau ngapel malam minggu, ditulis nanti ngomong. Enggak, ngalir saja sampai waktu setengah hari kurang, sehari kurang. Makanya kalau kita gak betah berlama-lama di hadirat Tuhan, itu kita gak sedang menemui kekasih jiwa. Coba kau menemui kekasih jiwa, seperti film India. Jangankan Tuhan tamat, Tuhan takut pun diterobos. Jatuh cinta. Tuh kalau cinta sama Tuhan, hanya engkau cintaku, engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Loh kau nggak betah ngobrol sama dia. Lah Tuhan gimana Pak yang ngobrolnya Pak ya?
orang saya panggil dia nggak hadir Pak. Tuhan seperti ngomong sama tembok. Ya kau diajari menemui Tuhan sampai kau benar-benar merasakan kehadirannya. Tidak mungkin orang yang baru kenalan lalu langsung disambut seperti udah kenal lama. Tidak mungkin. Biasakan dirimu terus mencari dia. Sepertinya kau dicuekin. Jangankan begitu saudaraku. Dicuekin seperti nggak ada apa-apa, tapi teruslah berkomunikasi dengan dia. Amin. Jangan bosan. Kalau udah ngantuk sebentar nggak apa-apa. Proses tidak apa-apa. Sebentar kamar mandi cuci mata lanjut lagi tidak apa-apa. Jangan lalu 2 menit ngantuk. Ada cuma 2 menit udah terlatih. Berdialoglah dengan Tuhan. Setiap hari saudara harus punya waktu. Entahkah itu caramu seperti apa. Tapi yang saya tahu ya, kalau cara saya itu dulu kayak waktu baru-baru caranya saya suaranya harus kencang. Suara harus kencang, harus ada gitar. Karena ada proses-proses. Sampai suatu saat lama-lama saudara dengan situasi lama saudara bisa berdoa dengan Tuhan. Karena ada pun mondar-mandir ribut depan saudara bisa berdoa. Kalau tadinya kan nggak bisa. Bisa menemui Tuhan. Kenapa? Ada prosesnya saudara. Jadi orang yang beragama Kristen itu harusnya memiliki kehidupan Yesus. Bukan hanya sekedar punya agama. Orang Kristen itu banyak tidak diakui Yesus, saudara. Ayat yang ke-22 bilang apa? Ayat 22 dikatakan begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Coba, saudara. Banyak orang Kristen tidak diakui, banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa prestasi di dunia dan dalam pelayanan menentukan keberkenanannya bagi Tuhan atau menentukan dia bagi surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau tahu seberapa besar prestasimu. Tuhan tidak mau tahu seberapa hebat kau dipakai dalam gereja. Tuhan tidak mau tahu seberapa besar pengaruhmu. Yang Tuhan mau tahu apakah kau berkenan atau melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Bukankah kami sudah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Orang-orang yang bernubuat, membuat mujizat, ini pasti bukan orang sembarangan. Benar nggak? Kalau di gereja ini pasti duduknya di depan. Iya nggak? Iya. Ini pasti punya jadwal duduk. Sampai susah menemuinya. Iya kan? Wadah, ini pasti sudah keliling Indonesia minimal. Iya kan? Wah, ini orang kalau datang lewat pasti orang pengen nyalam. Iya, saudara. Ini pasti bukan orang biasa di dunianya, di komunitasnya. Ini pasti orang-orang yang dihormati. Ini orang-orang yang merasa dibutuhkan. Dan ini pasti ada orang-orang di dunia pelayanan, di dunia aktivitas pelayanan gerejawi. Ini pasti hari-harinya bicara soal Tuhan, menyampaikan soal kehebatan Tuhan, menyampaikan soal Tuhan dan apa yang diajarkan menurut dia. Tapi dengar baik-baik, saudara. Orang seperti ini bisa tidak melakukan kehendak Allah. Makanya kita sungguh-sungguh memperkarakan. Itu sebabnya bukan soal saya mau jadi apa. Ini bukan saya mau buat apa. Apakah yang saya lakukan ini sesuai atau tidak dengan kehendak Allah, atau berkenan tidak kepada Tuhan. Pastilah orang-orang yang di ayat 22 ini para penggiat pelayanan, tapi mereka tidak melakukan
kehendak Bapa. Tidak melakukan kehendak Bapa di sini itu sama dengan pembuat kejahatan. Coba, ngeri nggak nih? Ngeri nggak? Orang bisa kelihatan baik, tapi di mata Tuhan pembuat kejahatan. Jadi kalau nggak tepat seperti yang Tuhan minta, sekalipun baik di mata Allah, di mata Tuhan kita tetap jahat. Bukankah membuat mujizat, menyembuhkan orang bukan perbuatan baik? Bukankah menolong orang bukan perbuatan baik? Tapi di mata Tuhan, kalau itu bukan kehendakku, kamu jahat, kamu pembuat kejahatan. Wah, ini ngeri Pak. Kejahatan dalam ayat ini, dalam ayat 20, dalam ayatnya yang kita baca ini, ayat 23 itu, kejahatan di ayat ini aslinya adalah anoniam. Anoniam. Anoniam itu artinya tidak berhukum. Tidak berhukum. Jadi kata anoniam ini, tidak berhukum ini, menunjuk kepada kehidupan seseorang yang merasa bebas melakukan apa yang dikehendakinya sendiri. Jadi kalau orang yang dia lakukan keinginannya, sekalipun baik, yang dilakukan sesuka-sukanya, sekalipun kelihatan baik, itu artinya kamu melakukan sesuka-sukamu. Kamu tidak berhukum, alias membuat kejahatan. Kamu tidak menjadikan kehendakku sebagai hukumnya. Jadi orang percaya hukumnya itu adalah kehendak Allah, aturannya kehendak Allah, standarnya kehendak Allah. Kalau kamu tidak melakukan kehendak Allah, berarti kau lakukan kehendakmu sendiri. Kalau kamu tidak melakukan kehendak Allah, yang kau lakukan sesuka-sukamu sendiri. Kalau kamu tidak melakukan kehendak Allah, berarti kamu tidak berhukum, hidup sesuka-sukamu, sekalipun dunia bisa menerima apa yang kau lakukan. Seakan-akan dia berkata, dirikulah hukum. Makanya Bapak Ibu, kenapa ikut Yesus itu harus dikaruniakan menderita? Kita harus mencari titik di mana kita menemukan penderitaan kita mengikuti Yesus. Tapi kalau semua orang mengerti ikut Yesus itu melepaskan diri dari segala milik, itu penderitaan. Kalau semua orang mengerti bahwa aku ikut Yesus, aku sudah tidak bermilik, seperti Paulus yang berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku, pasti orang itu akan hidup dalam penderitaan mengiring Yesus. Dan orang itu pasti akan menemukan salibnya akan dipikul ikut Tuhan. Itu sebabnya di dunia ini kita ikut Tuhan bukan mau cari kenyamanan. Tidak ada kenyamanan di dunia ikut Tuhan. Bagaimana kau mau nyaman? Orang yang mau nyaman itu orang yang mau hidup seenaknya. Orang yang mau nyaman itu orang yang tidak mau disubordinasi oleh Tuhan, tidak mau jadi cabangnya Tuhan. Dia mau terpisah dari Allah, dia mau terpisah dari Tuhan. Pemberontakan setan itu, saudara, kalau kita baca di Alkitab, apa sih pemberontakannya? Pemberontakan pertamanya apa? Dia bukan ambil pedang, ya entah apalah lalu dia lawan alamnya. Pemberontakannya apa? Dia mau menyamai Allah. Menyamai Allah. Aku hendak menyamai yang Maha Tinggi. Menyamai Allah itu maksudnya apa di sini? Menyamai Allah dia bukan mau jadi Allah, enggak. Dia tahu kok dia nggak akan bisa menggusur Allah dari kursinya. Setan tahu dia tidak akan bisa menggusur Allah dari kursinya. Jadi dia waktu dia bilang aku ingin menyamai Allah, bukan mau ambil tempat duduknya, bukan mau ambil alih kekuasaannya, bukan. Aku hendak menyamai yang Maha Tinggi. Maksudnya apa? Kalau Allah punya kerajaan, saya juga ingin punya kerajaan. Kalau Allah punya pemerintahan, saya juga ingin punya pemerintahan. Jadi orang yang mau memiliki kerajaannya sendiri,
Makanya setan itu memberontak kenapa? Tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau lagi dipimpin oleh Allah. Jangan kira dia setan dari mulanya. Bukan setan dia dari mulanya. Bahkan Alkitab berkata itu namanya setan itu, bagaimana dia diciptakan, itu luar biasa kalau kita baca di Alkitab. Dia ditempatkan juga di Taman Eden, bukan Taman Eden di dunia ya, di sebuah taman. Dia makhluk khusus yang dipersiapkan, tapi oleh kesombongannya dia tidak takluk kepada Allah. Dia mau menyamai Allah, bukan mau merebut tahta Allah. Dia enggak. Dia tahu dia tidak akan bisa merebut tahta itu. Dia mau menyamai Allah itu adalah dia mau membuka pemerintahan sendiri. Makanya kalau orang tidak mau tunduk taat kepada Allah, berarti dia punya pemerintahan sendiri. Orang yang punya pemerintahan sendiri itu pasti memberontak kepada Allah. Makanya hari ini pekerjaan setan itu apa? Semua manusia dipengaruhi supaya apa? Tidak tunduk kepada Allah. Sama seperti dia, jangan mau diatur oleh Allah. Jangan tunduk kepada Allah. Kan lebih enak hidup sesuka-suka. Enak kan memang iya. Coba, apa nggak enak kalau hidup saya sesuka-suka saya? Apa nggak enak kalau hidup saudara sesuka-suka saudara? Nggak ada yang ngatur. Enaknya hidup di dunia begitu. Tetapi itu melanggar ketentuan dari Allah. Kita harus tunduk. Kita harus mau dipimpin oleh Allah. Amin. Jadi kejahatan di sini kamu adalah pembuat kejahatan. Kamu tidak berhukum. Hukummu adalah dirimu sendiri. Aturan yang kau buat dari dirimu sendiri. Sesuka-sukamu. Ya, kamu lagi senang, lagi ingat. Nah, belajar bagaimana kamu bisa taat, bisa setia. Kalau lagi senang Pak, orang enak ngomong setia Pak, benar? Iya kan? Makanya lihat kalau orang dilawat Roh Kudus, pertama kali lawat Roh Kudus, lihat katanya, aku memulai itu. Iya kan? Kalau dengar begitu kita yang alami prosesnya, dalam hati akan bilang, kita lihat nanti. Iya kan? Saya pernah lihat orang dilawat Roh Kudus, dia dapat karunia bahasa roh, bersaksi. Luar biasa kan? Wah, pertama kali yang seperti yang kita alami dulu saudara. Dahsyat. Berbunga-bunga kayaknya. Semua jadi kayak gitu, jalan aja kayak mau terbang. Saking. Makanya bilang kondisi itu, ya, aku mulai. Senang. Kalau bisa dia nginap di gereja. Iya kan? Lu kita pikir gitu. Orang yang sering di gereja itu melayani Tuhan. Yang jarang-jarang ke gereja yaitu semi pelayan Tuhan. Iya kan? Iya. Makanya kalau saya sudah semua kita pelayan Tuhan, amin? Iya kan? Iya, makanya kursi kita sama. Ya nggak? Lebih bagus kursi saudara buat kursi saya. Semua kita pelayan Tuhan, jangan merasa nggak pelayan, jangan merasa nggak hamba Tuhan. Ibu-ibu yang kerjanya masak di rumah ngurus anak, jangan merasa nggak hamba Tuhan. Itu salah. Lalu kau merasa saya ini hamba Tuhan, kau nggak hamba Tuhan. Kau merasa saya ini pelayan, kau nggak pelayan. Kita semua pelayan. Amin. Liturgi kita bukan di sini, liturgi ibadah kita bukan di sini. Liturgi ibadah kita adalah apa yang kau lakukan setiap saat dimanapun kau berada. Itulah liturgi ibadahmu. Apakah liturgimu berkenan atau tidak? Amin. Jadi jangan karena di gereja lagu kau kelihatan cantik dan ganteng. Di mana saja kau harus berpenampilan terlayaknya. Jangan kalau di gereja kau jadi sopan, jadi baik, lalu di luar gereja jadi jahat. Di mana saja jadi sopan, jadi baik. Kenapa? Karena di mana saja adalah tempat pelayanan kita. Kalau nggak begitu kita jadi bisa orang munafik. Di gereja kita baik, Pak Pendeta di gereja baik, di rumah tampar istri. Ibu gembala di gereja baik, di rumah bentak-bentak, cakar-cakar. Loh, kok gimana kalau begitu? Ke neraka kita. Jangan suka-suka sendiri.
Makanya kita ada pemimpinnya juga. Nanti Tuhan akan berterus terang. Kapan? Kapan berterus terangnya? Sekarang apa nanti? Nanti. Nanti sudah. Kalau sekarang mah enak. Tiba-tiba kita dengar suara dari waktu saya khotbah, tiba-tiba dia bilang begini, sebentar, aku mau. Saudaraku, di sini nih ada orang yang tidak berkenan dari surga ya. Kedengaran gitu di langit. Tapi Tuhan bicara gitu kan? Coba ya, kalau Tuhan itu mau ubah kita gampang sebenarnya. Kalau dia mau paksa kita, tapi saya mau kasih tahu Tuhan nggak paksa. Makanya itu jangan mencintai Tuhan dengan terpaksa. Kita bisa dipaksa bukan? Bisa. Kamu mau cinta saya bukan? Cabut kupingmu satu. Kamu mau cinta saya bukan? Enggak, cabut satu. Mau cinta bukan? Cabut dua. Hitungan belum ada 1 menit hidung kita, kuping kita udah hilang. Dipegang lagi hidung kita. Mau cinta saya atau tidak? Cabut, nggak ada hidung. Dipegang, dicolok mata kita. Mau cinta itu colok, tak ada. Hitungan jam hilang semua, tinggal kuku. Kalau mau dipaksa, lalu udah tinggal kaki, lalu dia bilang, aku mencintaimu Tuhan. Aku mencintai. Kenapa kamu mencintaiku? Sakit kali Tuhan. Nah, kita mencintai Tuhan dengan rela. Amin. Jangan seperti boneka yang bisa disetel. Pencet tombolnya, I love you, I love you. Nggak asik. Nggak asik boneka bilang sama kita I love you. Tapi kalau istri kita, suami kita yang bilang dengan rela, dengan tulus, tanpa paksaan bilang, aku cinta kamu. Wih, enak itu. Enak. Tapi kalau kita bawa parang, taruh di lehernya, kau cinta aku tidak? Dengan terpaksa dan lu gemetar dia bilang, iya, aku cinta kau. Nggak asik. Nggak enak, nggak ada isinya, itu hampa. Tuhan juga tidak mau menerima pengakuan cinta yang begitu. Itu semuanya dia nggak maksa kita. Dia ajari kita, dia proses kita sampai kita dengan kerelaan, dengan kesungguhan, dengan kerelaan yang sungguh-sungguh berkata, aku sungguh-sungguh mencintaimu Tuhan. Nanti Tuhan berterus terang. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 23. Kata berterus terang dalam bahasa aslinya adalah homologeo. Homologeo artinya mendeklarasikan. Dalam bahasa Inggris ditulis, Alkitab bahasa Inggris dituliskan to declare, mendeklarasikan. Berarti begini, nanti di hadapan semua orang, di hadapan banyak orang, kan deklarasi kan nggak boleh itu di kamar ya, nggak boleh. Mendeklarasikan itu di hadapan banyak orang. Nanti di hadapan banyak orang, aku akan bilang, aku tidak mengenal. Sekarang dikasih tahu tidak? Dikasih tahu, cuman nggak dideklarasikan di depan banyak orang. Dikasih tahu pribadi lepas pribadi. Kan dikasih tahu kalau kita salah. Kasih tahu nggak? Kasih tahu kan? Udah salah kau, tobat kau, kata Roh Kudusnya ke kita. Benar nggak? Itu nggak cocok itu. Tadi hidungmu itu belok-belok waktu dia ngomong gitu. Matamu tadi itu nggak beraturan. Iya enggak? Tadi cara jalanmu itu nggak boleh. Kau ini tuh, itu melawan. Kan Roh Kudus kasih tahu. Benar nggak? Cuma nggak dikasih tahu depan semua orang. Oi, dia melawan, oi, nggak gitu kan? Nanti dia kasih tahu di depan banyak orang. Aku tidak mengenalmu. Kamu membuat kejahatan. Kan banyak orang itu karena nggak dikasih tahu depan umum dia nggak mau tahu kan? Makanya lihat banyak orang berdosanya di mana? Lagi sendiri. Benar nggak? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Dilihatin nggak ada. Padahal Tuhan di sini di mukanya. Nggak dia lihat. Ada suatu waktu kita belajar menghayati kehadiran Allah. Kita harus bisa merasakan bahwa Allah itu hadir lebih nyata dari istri yang di sampingmu.
lebih nyata dari suami yang di sampingmu, lebih nyata dari siapapun yang di sekelilingmu. Harus, kalau tidak, kamu tidak akan takut sama Allah. Kamu berbuat dosa atau tidak, ukuranmu orang. Nggak ada orang, dosa. Nah, ada orang, ya gimana? Malumu itu jadi sama orang. Tapi kita nggak malu kalau kita bisa menghayati Allah lebih nyata dari siapapun. Itu yang membuat kita was-was. Manusia masih bisa terbatas, tapi Allah ini, Roh Kudus ini tidak dibatasi oleh apapun. Kau mau di mana? Dia ada. Mau bahasa Medan bilang, kau berondok di mana? Dia ada. Tapi kalau orang, sebentar kau ke bawah kasur udah nggak kelihatan. Ya nggak? Sebentar kau tahu ini udah kelihatan. Sebentar kau itu nggak kelihatan. Tapi kalau Roh Kudus, Daud berkata, ke ujung bumi aku, ke gunung pun aku kau ada, ke dalam lautan pun, kemana pun aku pergi kau ada. Amin. Dia. Jadi kita harus paham. Nanti berterus terang. Hari ini karena nggak dideklarasikan, orang banyak nggak mengatakan apa. Yang penting nggak malu. Yang penting orang nggak tahu. Kalau itu masalahnya, kamu ada dalam bahaya. Kamu merasa nggak diberitahu, kamu merasa nggak dibikin malu, lalu kamu betah melakukannya. Nanti suatu ketika Yesus berterus terang, tidak ada waktu, habis waktunya. Karena dia akan berterus terang pada kedatangannya kedua kali. Hari ini dia berterus terang secara pribadi. Dia kasih tahu kamu salah. Dia kasih tahu nggak boleh. Itu sikapmu salah. Motivasimu nggak benar. Dia kasih tahu. Jangan sampai tunggu dideklarasikan. Amin. Kalau hari ini diberitahu, waktu kau di kamar, waktu kau berdoa, waktu kau di mana saja dia kasih tahu, langsung respon. Jangan tunggu nanti dideklarasikan. Jadi nanti dideklarasikan secara umum. Jadi saudaraku, ini ngeri saudara. Para pendeta-pendeta seperti saya, para pelayan-pelayan, para Kristen-Kristen palsu, nanti hari-hari terakhir akan tersingkap di hadapan banyak orang. Benar nggak? Hari itu kan banyak orang kan katanya kan? Pada hari terakhir banyak orang yang sedikit orang apa banyak? Akan tersingkap saudara. Wah kan dia baik selama ini kok gitu? Kan kita jadi. Kan khotbah itu. Rajin itu konsep. Itu waktu doa kemarin berbahasa roh itu bernubuat. Itu doain orang sembuh loh. Wah, ngeri nih Pak. Nanti tersingkap dan ini menakutkan. Makanya hari ini kalau Roh Kudus singkapkan secara pribadi, yuk kita respon. Amin. Amin. Kita respon. Makanya kalau kita tidak hidup dalam kehendak Bapa alias suka-suka sendiri, sekalipun kelihatan baik dan luar biasa, ayo kita tobat. Mari bertobat sama-sama. Kita pasti tahu. Jadi hukum kita adalah melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Bagi orang Kristen, bagi orang percaya, Bapa itu sendirilah hukumnya. Amin. Bapa lah hukumnya, tidak yang lain. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh untuk mengerti, memahami kehendak Allah. Makanya firman Tuhan berkata, kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Berusaha artinya tidak gampang mengerti kehendak Allah. Ada usaha, ada kerja keras. Ya, Tuhan tidak mengenal. Aku tidak mengenal kamu katanya. Ayat 23 itu ada kata aku tidak pernah mengenal kamu.
Kata tidak mengenal di sini dalam teks aslinya adalah ginosko. Ginosko artinya apa? Tidak menikmati. Jadi bukan tidak mengenal di situ bukan berarti begini, dia nggak kenal secara fisik. Tidak mungkin Allah tidak menampil secara fisik. Ginosko, karena kalau tidak mengenal secara fisik ditulisnya oida. Tapi ini ginosko. Oida itu berarti mengenal lebih dalam, maksudnya mengenal secara jasmani, secara fisik. Tetapi ginosko ini artinya tidak menikmati. Kata tidak mengenal di sini bukan oida, tapi ginosko, tidak menikmati. Dengan kata lain, Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak menikmatimu. Dengan kata lain, hidupku tidak menyenangkanku. Kenapa tidak menyenangkannya? Karena yang kau lakukan tidak sesuai kehendakmu. Jadi kata ginosko di sini itu sama dengan dalam bahasa Yunani, sama dengan kata yada dalam bahasa Ibrani. Waktu Adam dikatakan bersetubuh dengan istrinya, itu ditulis yada, artinya menikmati. Jadi menikmati, aku tidak menikmati apa yang kau lakukan. Semua yang kau kerjakan untuk kenikmatanmu, semua yang kau kerjakan untuk kesenangan manusia. Yang kau pikirkan dirimu, motivasimu tidak baik, itu kesenanganmu untuk dirimu sendiri. Aku tidak menikmati yang kau lakukan. Kenapa? Karena itu tidak sesuai kehendakku. Karena tidak seperti yang aku harapkan. Jadi jangan sampai kita menikmati kuasa Tuhan, tapi hidup kita tidak dinikmati oleh Tuhan. Amin. Pertanyaannya, persoalannya begini, apakah kita ini Tuhan menikmati hidup kita? Dari waktu kita masih bayi, kita merepotkan orang tua kita. Tapi setelah kita dewasa, akhirnya kita menyenangkan dia. Sama saudara. Waktu kita masih bayi rohani, betapa Tuhan terus berusaha memproses kita sampai dewasa. Waktu kita dewasa, saatnya hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Menyenangkan dia dalam segala hal, apapun yang saya lakukan, apapun saya kerjakan, selalu menyenangkan Tuhan. Itu perjuangan kita. Itu hidup yang dinikmati oleh Tuhan. Jadi aku tidak mengenalmu, aku tidak ginosko, tidak menikmati apa yang kau lakukan, tidak menikmati hidupmu. Orang yang hidupnya masih berpusat pada dirinya sendiri, alias hidup melakukan ini dan itu dengan suka-suka sendiri, sekalipun itu baik dan hebat, tidak akan bisa dinikmati oleh Tuhan. Orang ini pasti ditolak oleh Allah, tidak masuk dalam kerajaan, tidak masuk dalam kerajaan. Makanya saudaraku, kekristenan itu harus diarahkan kepada satu hal: bagaimana hidupku bisa dinikmati oleh Allah karena aku terus berjuang melakukan kehendaknya. Amin. Harus dinikmati sudah. Jangan pikir Allah itu menikmati seseorang karena perbuatan-perbuatannya yang kelihatannya baik. Lihat kedalaman hatinya. Ini sesuai nggak dengan kehendak Allah? Sesuai nggak dengan tuntunan Allah? Nggak ada. Kalau orang mengerti kehendak Allah, saya selalu bilang, kalau orang mengerti kehendak Allah, jangankan uangmu, jangankan hartamu, nyawamu kau beri sama Tuhan. Tapi kalau orang tidak mengerti kehendak Allah, dia akan merasa dia bisa beli Tuhan. Makanya tidak ada orang yang bilang, bisa nggak kok aku beli kuasa itu? Waktu ada orang beli kuasa itu, bisa nggak aku beli itu? Nggak bisa. Makanya kalau ada orang melakukan sesuatu, kalau kita memberi uang, memberi tenaga, memberi waktu untuk pelayanan, untuk apa saja, jangan merasa bahwa karena itu Allah disenangkan. Tapi harus dengan sikap hidup. Karena kalau kamu memiliki sikap hidup yang benar, motivasi yang benar sesuai kehendak Allah, lebih dari itu pun kau lakukan, nyawamu pun kau beri. Jangan sampai kita mau membeli anugerah Tuhan. Tidak bisa.
hidup yang sudah ditebus ini sepenuhnya harus milik Tuhan. Amin. Jangan atur sendiri. Harus bisa diambil Tuhan. Nah, kalau hidup yang diberi kepada pribadi lain gimana? Jangan atur sendiri hidupmu. Jangan karena moodmu. Sesuaikan moodnya Tuhan. Kau mood atau tidak, yang penting aku senangkan Tuhan. Kau senang atau tidak, tak persoalannya, karena hidupku harus menyenangkan Tuhan. Kau setuju atau tidak persoalan, yang penting aku menyenangkan Tuhan. Sesuai atau tidak dengan keinginanmu tidak persoalan, yang penting sesuai keinginan Tuhan. Kalau kita masih mau pikir disenangkan, kita tidak bisa ikut Tuhan. Jadi orang yang masih berpusat pada dirinya sendiri, ini bukan berarti jadi jahat loh. Bisa orangnya baik, tapi motivasinya jadi lain. Semua yang dia lakukan untuk apa? Itu dulu. Makanya lihat, waktu manusia jatuh dalam dosa, apakah semua jadi buta? Enggak kan? Ada orang-orang baik. Adam jadi jahat? Nah, jadi jahat secara umum tidak. Apakah dia jadi pembunuh? Jadi pengacau? Tidak. Tapi dia jatuh dalam dosa. Ada orang-orang baik, nggak jadi brutal, tapi sudah meleset, tidak seperti yang Allah harapkan lagi. Makanya Yesus datang untuk memberi teladan. Inilah manusia yang dikehendaki Allah. Kalau kamu mau berkenan kepada Allah, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Inilah contohnya. Inilah yang sulung. Inilah teladannya. Jadi Yesus teladannya. Yesus datang bukan hanya untuk menebus dosa seluruh manusia, tapi dia juga datang ingin mengembalikan manusia kepada gambar dan rupa Allah. Amin. Supaya orang memerintah bersama dia mampu, saudara. Jadi tidak mengenal itu tidak dinikmati. Karena apa yang kau lakukan hanya untuk kepentinganmu, kesenanganmu, kepuasan dirimu. Keberkenanan di hadapan Allah tidak diukur dari seberapa baik dan seberapa hebat prestasimu di dunia. Jadi yang berprestasi jangan sombong. Yang bisa melakukan sesuatu jangan sombong. Dan hidup melakukan dengan suka-suka sendiri. Dan yang tidak berprestasi hari ini, jangan minder. Amin. Ayo berjuang sama-sama. Yang paling penting kau mengerti, hidupku bukan milikku. Kalau hidupku bukan milikku, apapun yang aku punya, apapun yang ada, semua harus untuk Tuhan. Tidak boleh untuk diriku, tidak boleh untuk kesenanganku, semua harus untuk Dia. Ingatlah, karunia tidak menentukan kedewasaan rohani, buah rohlah yang menentukan kedewasaan rohani. Kemarin saya sampaikan kisah Elia, saudara. Dia punya karunia roh yang luar biasa, ya toh? Tapi dia berhadapan dengan Isabel, dia mau mati. Buah rohlah yang menentukan kedewasaan. Dalam satu ayat dalam firman Tuhan Lukas 10:20 dikisahkan bahwa murid-murid yang diutus itu senang juga. Coba kita buka. Lukas 10 ayat 20. Kita buka sebentar. Lukas 10 ayat 20 dikatakan, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini ceritanya, saudaraku. Waktu 70 murid diutus oleh Tuhan, lalu kembali mereka senang. Kenapa? Kami mengusir setan. Setannya pergi, ya kan? Mereka melihat tanda-tanda yang menyertai mereka, tanda-tanda ajaib. Lalu waktu ketemu Tuhan Yesus, waktu mereka kembali cerita sama Tuhan, wah hebat sekali, kami mengusir setan, senang banget. Lalu Yesus jawab apa? Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, maksudnya roh jahat itu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ayat ini bisa berarti lebih dari mengusir setan dan lebih dari apapun yang kita lakukan, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Itu yang pertama.
cuma dua yang bisa terap dari ayat ini. Lebih dari apapun yang kau lakukan, jangan bersukacita karena yang kau lakukan itu. Karena kau lihat, wah mantap, hebat. Tapi bersukacita karena namamu terdaftar di surga. Nah, untuk nama terdaftar di surga apa? Melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, orang yang mengusir setan, mengusir roh jahat, atau melakukan banyak hal lainnya, belum tentu namanya terdaftar di surga. Melakukan kehendak Bapa, itulah saudara. Jadi bukan orang Kristen yang hebat, baik, berprestasi di dunia ini. Tetapi apa? Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan masuk dalam kerajaan. Orang yang melakukan kehendak Bapa bisa nggak berprestasi di bumi? Bisa. Bisa nggak hebat di bumi? Bisa. Bisa nggak dikenal di bumi? Bisa. Bisa nggak berbuat baik? Bisa. Bisa berbuat apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan? Bisa. Bisa jalan besar? Bisa. Tapi sebaliknya orang yang melakukan itu belum tentu melakukan kehendak Bapa. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa bisa memiliki dan melakukan semua ini. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dinikmati oleh Tuhan dan Tuhan berkata, "Ingatlah, kamu pembuat kejahatan. Kamu hidup sesuka-suka. Yang kau lakukan itu keinginanmu, motivasimu untuk kesenangan, bagaimana kau senang, bagaimana kau puas, bukan untukku." Biarlah hari ini kita mengerti bahwa hanya yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat